Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kembali kita melanjutkan perkuliahan kita semester 2 ya. Mungkin ini pertemuan dengan saya yang terakhir ya. Karena semester 3 saya tidak masuk nanti. Tinggal beberapa mata kuliah. Saya hanya mengantarkan semester 1 dan 2 saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, mata kuliah ini adalah mata kuliah dasar ya. Keahlian Bapak Ibu sekalian menjadi pakar seorang ilmuwan manajemen, organisasi dan kepemimpinan dalam perspektif manajemen pendidikan. Oleh karena itu, mata kuliah ini merupakan rumpun lah dari semua teori-teori keilmuan manajemen. Karena semuanya nanti terhimpun di dalam topik-topik yang kita bahas. Di sini sudah kita siapkan RPS, rencana perkuliahan semester ini, atau juga dikenal dengan silabus perkuliahan. Ada 16 topik ya. 16 topik ini akan kita bahas selama perkuliahan kita. Dan kemudian nanti ada 2 kali ujian, mid semester dan akhir semester. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, topik yang kita akan bahas itu mulai dari nomor 3 sampai 16. Sedangkan topik yang 1-2 saya akan bahas. Pertama hari ini, orientasi kuliahnya, yang kedua minggu depan. Saya akan memberikan perkuliahan perspektif WCU, World Class Education ya, atau juga World Class Education, itu singkatannya WCE ya. Itu di belakang topik kita munculkan semua ada WCE atau World Class Education, pendidikan kelas dunia, pendidikan internasional, mulai dari jenjang pendidikan PAUD sampai ke perguruan tinggi. Nah, inilah topik-topik yang kita akan bahas, substansinya masing-masing. Pertemuan nanti yang kedua, saya akan memberikan orientasi secara umum seperti apa World Class University atau World Class Education itu, atau World Class School ya, yang harus kita akan bahas selama perkuliahan kita. Nah, nanti silakan dicerna dengan baik seperti apa perkuliahan yang akan kita lakukan, masing-masing substansinya. Nah, jadi yang topik yang minggu depan kita akan membahas tentang World Class Education itu, pendidikan kelas dunia, yang akan kita kaji selama perkuliahan kita. Yang pertemuan berikut ketiga adalah isu-isu global dalam transformasi dan inovasi pendidikan dalam perspektif WCE. Artinya transformasi itu ada perubahan, sedangkan inovasi adanya pembaharuan. Nah, perubahan itu seperti misalnya dari IAIN menjadi WIN misalnya, atau dari STAIN atau STAI menjadi IAI atau IAIN. Nah, atau juga perubahan-perubahan yang banyak yang seperti ada di tanah air itu beragam ya. Umumnya dari sekolah tinggi ada yang menjadi universitas, ada yang meningkat jadi IAI Institute. Dan inilah model-model yang dilakukan. Atau juga transformasi misalnya dari swasta menjadi negeri, apakah sekolah atau perguruan tinggi. Nah, itu juga adalah merupakan transformasi. Kalau pembaharuan atau inovasi itu lebih kepada adanya penampilan-penampilan, ide atau gagasan, atau juga sebuah karya yang baru, tapi modifikasi yang lama. Nah, jadi tidak mesti semuanya baru sama sekali, boleh jadi yang lama dimodif, diperbaharui. Itu juga adalah inovasi, baik menyangkut idenya, gagasannya, demikian juga perisik atau sarana prasarana, dan juga sampai kepada kelembagaan. Nah, ini akan dibahas nanti dalam transformasi dan inovasi pendidikan dalam perspektif WCE, World Class Education. Yang berikutnya, pertemuan yang keempat adalah bicara tentang budaya sekolah dan budaya akademis dalam perspektif WCE. Budaya sekolah ya ada yang di sekolah atau di madrasah, sedangkan budaya akademis adanya di perguruan tinggi. Nah, seperti apa budaya sekolah? Sekolah yang di tingkat sekolah lanjutan, menengah, atau juga madrasah atau pesantren, itu dikelola dalam perspektif World Class Education itu. Demikian juga seperti apa budaya akademis di perguruan tinggi dikelola dalam perspektif kelas dunia itu. Intinya budaya sekolah atau budaya akademis itu adalah suatu norma nilai
yang menjadi pegang pakai sebuah lembaga, sehingga lembaga itu punya sebuah kebanggaan, keunggulan, baik di bidang akademis, SDM, sampailah kelembagaan, sehingga dia bertaraf internasional. Jadi makin baik budaya sekolah atau budaya akademisnya, makin sekolah itu mendunia, makin kumuh budaya daripada sekolah atau budaya sekolah dan budaya akademis, makin rendah kompetisi mereka dan keunggulan mereka atau advantage-nya gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya sekolah atau budaya akademis itu sangat menentukan di dalam belantika pendidikan secara global. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah perguruan tinggi yang tidak punya budaya ini, sehingga mereka dikategorikan sekolahan atau pendidikan tinggi rendahan gitu. Tidak punya kelas, tidak punya standar. Nah, kemudian yang berikut pembahasan pada topik yang keenam. Yang keenam adalah kita bicara nanti marketing dan entrepreneurship di dunia pendidikan. Bagaimana melakukan pemasaran pendidikan itu, baik sekolah-sekolah PAUD atau prasekolah atau sekolah dasar sampai ke sekolah-sekolah lanjutan. Pendidikan juga sampai ke perguruan tinggi. Bagaimana mereka memasarkan pendidikan itu sehingga bisa dalam skala internasional. Dan bagaimana mereka mengelola dunia entrepreneurship itu sehingga sekolah itu betul-betul bisa mandiri dan juga memberikan nilai tambah dalam perspektif pembiayaan, sehingga sekolah itu bisa bersaing dengan keunggulan-keunggulan, kesejahteraan, bahkan juga berbagai kelas-kelas kelembagaan dengan pola entrepreneurship yang mereka miliki. Nah, jadi di samping satu sisi memperbaiki kinerja daripada kelembagaan organisasi, sisi kedua entrepreneurship juga meningkatkan kesejahteraan daripada lembaga pendidikan. Ini yang terkait dengan marketing, cara memasarkan atau menjual lembaga pendidikannya sehingga diminati oleh pangsa pasar atau stakeholder. Kemudian bagaimana mereka menghidupkan lembaga itu secara mandiri gitu. Nah, ini yang maksud dengan entrepreneurship. Yang berikutnya nanti pertemuan yang ketujuh, kita bicara tentang manajemen mutu dan juga kualitas total dalam pendidikan pada perspektif WCU atau World Class Education tadi. Nah, ini kan sudah tidak asing ya. Seperti apa sebenarnya kualitas pendidikan itu dan seperti apa juga sebenarnya total dalam dunia manajemen. Atau istilahnya itu kualitas total dalam pendidikan. Nah, ini kan ada yang berkembang namanya TQM ya, Total Quality Management in Education. Itu terkenal sekali bukunya Edward Sellis ya. Udah lama itu, terbit 2004 itu. Jadi udah lama sekali. Itu buku yang sempat kemarin populer dan juga katakanlah mendunia ya. Hampir semua perguruan tinggi mengadopsi dan juga sekolah-sekolah lembaga pendidikan mengadopsi model itu. Nah, silakan nanti dikaji secara teoritik. Kemudian nanti kita akan lakukan riset di lapangan. Yang berikutnya ke-8. Pertemuan ke-8 adalah kita bicara tentang profesionalitas dan juga keunggulan bersaing dalam standar global atau kelas dunia. Seperti apa profesionalitas? Profesionalitas itu disemai di lembaga pendidikan. Artinya menghargai orang secara profesional seperti apa? Apakah dari segi kompetensi dirinya, kemudian lagi penghargaannya, reward dan punishment-nya seperti apa? Profesionalitas itu dihargai di dalam dunia pendidikan berkelas dunia. Pun begitu juga bagaimana keunggulan-keunggulan mereka itu sehingga bisa eksis dan bersaing, sehingga mereka survive di tengah belantika pendidikan-pendidikan yang berkelas dunia lainnya gitu. Yang berikut pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang pengembangan kurikulum pendidikan. Nah, ini penting sekali. Kalau di negara maju itu pendidikan itu ditinjau minimal 10 tahun. Tapi di negara kita agak unik. Ya, ganti pimpinan, ganti kebijakan kurikulum. Nah, jadi cepat sekali peninjauan itu. Ada yang 5 tahun, ada malah yang kurang dari itu. Nah, sekarang pun kan kita sudah punya kurikulum yang berbeda.
akan dikembangkan lagi, namanya Merdeka Belajar, atau juga Kampus Merdeka, atau juga Pendidikan Merdeka. Nah, ini kurikulum baru sebenarnya, karya produk dari Menteri Pak Nadiem ya, yang memprakarsai kurikulum itu. Seperti apa? Nanti kita bahas pada kesempatan ini, dan juga di tingkat perspektif dunia maju dan juga pendidikan berkelas dunia. Seperti apa mereka melakukan pengembangan kurikulum itu sehingga mereka bisa survive dan bisa bertahan di dunia internasional. Yang berikutnya adalah kita bicara yang ke-10, yaitu pendidikan multikultural dan pendidikan inklusif. Multikultural itu kan sudah multi etnis, multi suku, multi agama, ya multi sara lah kalau perspektif Indonesia, yaitu suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu yang namanya multikultural itu. Kalau dulu kan sara namanya. Kemudian juga ada yang pendidikan inklusif bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, seperti apa dilayani di dunia pendidikan internasional itu? Bagi anak misalnya tunanetra, bagi yang tunarungu, kemudian lagi bagi yang cacat fisik lainnya gitu. Nah, seperti apa mereka dihargai di lembaga-lembaga pendidikan kelas dunia itu? Baik fasilitas sarana prasarana, kurikulum, pun begitu juga fasilitas yang terkait dengan pembelajaran yang difasilitasi untuk mereka. Nah, ini kita juga perlu tahu sekolah-sekolah yang berkelas internasional itu seperti apa memperlakukan mereka yang inklusif ini ya. Nah, berikutnya kita akan bicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan yang ke-11 ya, tentang kepemimpinan pendidikan dan juga hal-hal yang terkait dengan kerjasama dunia pendidikan. Biasanya kelas dunia itu dia banyak kerjasama. Apakah kerjasama kurikulumnya, tenaga pengajarnya, jurnalnya, risetnya, sampai juga exchange, pertukaran dosen dan mahasiswa, itu juga peserta didik. Demikian juga output kadang-kadang juga mereka bisa misalnya bekerja di luar, di dunia usaha atau juga di dunia pendidikan. Nah, yang paling menarik dalam konteks kerjasama ini adalah bagaimana bisa melakukan exchange itu pertukaran, di samping peserta didik bisa mendapatkan double degree, jadi 2 gelar yang setara gitu. Misalnya apakah S1, ketika di luar itu setara dengan bachelor gitu ya. Mereka nggak kenal S1, mereka tidak kenal S1, mereka namanya adalah bachelor itu ya. Jadi S1 itu 4 tahun adalah untuk bachelor. Nah, kita adalah S1, S2, S3 gitu ya. Ini yang kita kenal dalam perspektif pendidikan nasional. Nah, internasional seperti apa nanti? Kita boleh lihat mereka mengembangkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan katakanlah pendidikan-pendidikan yang berkait dengan kerjasama yang dilakukan itu. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan yang berbasis digital. Nah, ini pertemuan yang ke-12. Pendidikan berbasis digital ini adalah merupakan tagihan hari ini. Jadi bagi lembaga yang tidak menata manajerialnya dan instrumennya dan instruksionalnya pembelajarannya, mereka akan tertinggal. Jadi model pendidikan distansi learning atau belajar jarak jauh dulu kan hanya ada di UT gitu ya. Nah, sekarang dengan pembelajaran dengan daring atau juga istilahnya online, ini mengajarkan semua lembaga pendidikan dengan digital, dengan teknologi informasi. Nah, artinya perubahan dunia pendidikan itu sangat cepat dan besar. Terutama tentu saja ada kaitan ketika era COVID yang melanda dunia, sehingga dunia berbenah mengejar percepatan pendidikan dengan pola pembelajaran atau manajerial digital. Nah, ternyata setelah COVID berlalu, budaya ini tetap melekat dalam dunia pendidikan, karena juga menampilkan berbagai budaya baru di dalam mengelola pendidikan dan juga dalam melaksanakan pembelajaran. Dan ternyata ada efektivitasnya, ada juga produktivitasnya, walaupun dampak negatifnya tidak sedikit, terutama bicara hal-hal yang berkenaan dengan moralitas dan akhlak. Nah, ini juga memang pergeseran yang sangat serius terjadi di lembaga pendidikan kita.
Yang berikutnya adalah pertemuan ke-15. Pertemuan ke-15 kita akan bicara tentang efektivitas, ya, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Inilah wilayah manajemen sebenarnya. Seperti apa efektivitas sebuah lembaga, efisiensi dan produktivitasnya, sekolah atau lembaga pendidikan tinggi yang berkelas dunia itu. Nah, kita ingin melihat nanti ya, efektivitas kan sesuai dengan rencana ya. Kemudian efisiensi kesesuaian antara rencana pelaksanaan dengan output, itu efisien dan bisa menekan segala hal terkait dengan rencana penggunaan biaya, waktu, tenaga, dan juga rentang sebuah program itu bisa diperpendek soal gitu. Nah, itu juga menunjukkan efisiensi. Nah, produktivitas itu adanya peningkatan pengembangan yang growing up-nya itu memang signifikan. Kalau seperti hitungan itu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jadi tidak lagi titik kembali. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, turun lagi 2, 3, 4, itu tidak produktif. Jadi produktif itu dia terus menaik simultan, 1, 2, 3, 4 terus menanjak ke atas. Jadi tidak ada istilahnya kembali. Nah, maka itu yang terkenal dalam produktivitas ini adalah Jepang. Jepang itu dia punya manajemen namanya Kaizen. Manajemen Kaizen itu beda dengan manajemen Amerika yang win-win solution. Nah, kalau Jepang dia memberikan gambaran ketika dia sukses satu langkah, dia ganjal. Sukses lagi langkah berikut, diganjal lagi. Nah, sehingga mereka tidak mengenal istilah titik kembali. Jadi pergi terus, menanjak, meningkat, berkembang. Itu manajemen Kaizen. Nah, tapi kalau manajemen Amerika yang menggunakan networking dan web walking, itu model yang mereka adopsi, kebanyakan networking. Nah, itu mereka istilah jam to jam, lompatan demi lompatan. Ketika sukses, mereka baru melangkah ke yang baru. Tapi kalau gagal, kembali lagi ke titik nadir, titik nol, zero lagi gitu. Memulai lagi dari awal. Nah, ini beda dengan Jepang. Maka itu manajemen industri misalnya, teknologi, itu susah bisa mengalahkan Jepang sampai hari ini. Demikian juga mata uang, mereka agak jarang kedengaran mereka melakukan atau mengalami krisis yang parah gitu ya. Walaupun dunia dalam keadaan krisis, tapi Jepang relatif tidak terlalu merasakan krisis itu. Nah, ini karena manajemen Kaizen yang mereka lakukan itu. Jadi mereka terus berkembang secara efektif, efisien, dan produktif. Inilah manajemen Kaizen. Kemudian yang berikutnya kita akan bicara tentang hal-hal yang berkenaan dengan benchmarking ya. Itu pertemuan yang ke-14, yaitu tentang isu-isu manajemen benchmarking, yaitu berkenaan dengan bagaimana kita melakukan sebuah pembandingan dengan dunia-dunia yang sudah sukses, dengan dunia pendidikan yang sudah sukses, sudah berprestasi dalam segala aspeknya, sehingga dengan demikian mereka kita jadikan sekolah belajar atau lembaga pendidikan belajar atau juga perguruan tinggi belajar. Artinya apa yang mereka lakukan dengan perkembangannya itu, dengan kemajuan itu, kita mengambil berbagai pelajaran, ilmu dan pengalaman. Kemudian kita terapkan di tempat kita. Itu namanya benchmarking. Jadi bukan studi banding ya, karena sekarang agak alergi orang bicara studi banding. Nah, benchmarking itu belajar. Kita belajar dengan kemajuan orang lain. Kita belajar dengan suksesnya orang lain. Kita belajar dengan prestasi orang lain. Kemudian nanti kita bawa ke tempat kita atau lembaga kita. Maka itu dikenal dalam konteks ini ada namanya istilah twin education, pendidikan kembar, atau juga twin school, ya istilahnya sekolah kembar, atau juga pendidikan kembar. Nah, twin higher education, jadi pendidikan tinggi yang kembar. Nah, dulu banyak juga kalau masa Orde Baru itu seringkali daerah-daerah kita, provinsi kabupaten itu melakukan adanya membangun kota itu dengan kota kembar, twin city istilah itu. Nah, apa manfaatnya dengan melakukan benchmarking atau dengan twin school, twin education ini? Adalah untuk percepatan. Nah, ada yang kadang-kadang itu dia melakukan twin school, dia langsung melakukan kerjasama.
Nanti diadopsi kurikulumnya, diadopsi model pembelajarannya, diadopsi model pengembangan sarana prasarana. Sehingga apa yang dikembangkan di lembaga pendidikan di daerahnya itu majunya lebih cepat, lebih pesat dari daerah-daerah lain. Karena dia melakukan twin school atau twin education itu. Nah, kelemahan kita di dalam membangun pendidikan itu mulai dari zero, dari nol. Sehingga lambat sekali perkembangannya, itu bertahun-tahun ya, belasan tahun, bahkan puluhan tahun baru bisa melakukan perubahan-perubahan untuk bisa menjangkau dunia atau kelas dunia itu. Tapi orang udah jauh lebih dulu terbang gitu. Kita baru mau mulai merangkak. Nah, itu kelemahan-kelemahan kita dalam mengembangkan pendidikan di tanah air. Jadi pola benchmarking ini sangat jarang digunakan, sangat jarang dipakai. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ada yang misalnya bergerak di jasa pendidikan, bangunlah pendidikan itu dengan twin education, twin school. Kalau ingin cepat, berkembang, maju, berprestasi. Cari nanti di mana, apakah di tingkat ASEAN, di Eropa, di Amerika. Ya, itulah yang menjadi katakan twin kita, kembaran kita gitu. Nah, memang pendidikan itu kan biayanya, cost-nya memang ada dana-dana yang namanya sosialisasi, dana-dana yang namanya komersial, dana-dana yang namanya silakan itu untuk melakukan berbagai promosi gitu. Jadi mau tidak mau ini harus dilakukan. Ada biaya-biaya cost yang dikeluarkan untuk kepentingan itu. Agar kita bisa mempercepat atau melakukan akselerasi perubahan atau kemajuan pendidikan kita. Nah, kalau ada pimpinan yang berani melakukan spekulasi seperti itu, pendidikan kita cepat sekali nanti maju. Sangat cepat berkembang. Nah, tapi kita merayap ya. Mulai dari nol, kemudian setiap kepemimpinan yang berganti pun ya meneruskan apa yang sudah ada. Tidak mau berpikir inovasi, kreatif untuk bagaimana bisa melakukan berbagai jangkauan-jangkauan pendidikan yang sudah berkelas dunia itu. Sehingga kita juga dengan benchmarking ini kita bisa mempercepat pendidikan kita. Yang ke-15 adalah kita bicara tentang sarana dan prasarana atau sapras. Nah, sarana itu adalah kebutuhan pendidikan yang sifatnya langsung, direct. Misalnya kalau di kampus, di sekolah, apa yang direct itu? Kelas belajar, labor, ada lagi apa? Pustaka, itu vital itu. Jadi hal-hal yang vital berkenaan dengan pembelajaran atau pendidikan, atau juga sarana pendukung utama dalam pendidikan kita. Itu namanya sarana. Kalau prasarana, prasarana adalah sarana pendukung yang sifatnya indirect, tidak langsung. Apa contohnya? Jalan ke lingkungan sekolah, ke kelas-kelas. Apalagi pagar sekolah, pagar lembaga pendidikan untuk terbangunnya safety ya di lingkungan sekolah-sekolah kita. Apalagi healthy ya, kesehatan di sekolah. Itu kan sekolah perlu ada penanganan kesehatan, misalnya klinik dan sebagainya. Demikian juga di perguruan tinggi. Nah, hal-hal lain apa? Adalah hal-hal yang sifatnya penunjang, baik dalam pembelajaran atau juga di dalam pengelolaan pendidikan secara keseluruhan. Jadi intinya yang tidak langsung itu namanya prasarana atau istilahnya indirect di dalam dunia pendidikan. Nah, itu yang terkait dengan sapras istilah kita itu. Nah, terakhir kita akan bicara tentang pendidikan anak usia dini, PAUD. Nah, ini ada yang sudah bergerak di sini saya kira di dunia pendidikan ini atau dunia pendidikan anak usia dini. Ini kan prasekolah ya, belum masuk dalam jenjang pendidikan formal. Nah, ini juga kita akan bahas nanti dalam perspektif internasional seperti apa dalam pembahasan perkuliahan kita. Itulah 16 kali topik yang akan kita bahas dalam pembelajaran kita semester ini. Jadi dari 16 ini nanti inilah sebenarnya ruhnya daripada manajemen pendidikan yang akan kita bahas, yang akan mengantarkan Bapak Ibu menjadi seorang profesional, pakar di dunia manajemen pendidikan. Wabil khusus adalah pendidikan Islam yang nanti bisa dikaji secara lebih spesifik dan atau juga secara komprehensif yang bisa kita konversi, bisa kita komparasi dengan pendidikan dunia seumumnya secara nasional maupun internasional. Sekira demikian, lebih kurang mohon maaf pengantar ini, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.